Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Melanjutkan pengkajian kitab Fathul Qorib masih seputar tentang wudu. Yang kemarin adalah tentang fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban berwudu, sekarang masuk ke bab kesunahan-kesunahan berwudu. Nah, jadi kesunahan ini ketika dilakukan wudunya akan bertambah dari sisi pahala dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi piro-piro kesunane wudu ay al wudu tegese wudu. Ay al wudu tegese wudu iku asyrotun ana iku asyratu asya'a ana 10 piro-piro suwiji-wiji. Wa fi ba'di nusakhil matani lan iku tetep ing dalam sebagiane nusai matan asyru khisolin utawi 10 piro-piro pakerti. Rupane atas miatu maca bismillah awaluhu ing dalam kawitane wudu. Wa aqaluha utawi paling kidik-kidike tasmiyah iku bismillah lafat bismillah. Wa akmaluha utawi luwih sampurna-sampurnane bismillah tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim lafat bismillahirrahmanirrahim. Fa intaroka mongko lamun ninggal sapa mutawadhe utawa wong atas miyata ing maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu ata mongko bisa nekani sapa mutawadhi biha kelawan tasmiyah fi asnaihi ing dalem tengah-tengahe wudu. Fa in faragha mongko lamun wis rampung apa wudu, fa in faragha mongko lamun wis rampung sapa man wong minal wudu saking wudu lam yakti mongko ora perlu ora kena nekani sapa mutawadhi biha kelawan tasmiyah. Jadi kesunahan wudu dalam kitab Fathul Qorib itu ada 10. Yang pertama adalah atasmiyah membaca bismillah. Nah, jadi sebelum memulai apapun kan ibadah apapun, entah itu kita sholat, wudu ataupun hal-hal yang lain, mau makan, minum, itu membaca bismillah. Nah, wudu pun juga seperti itu. Permulaan dalam melakukan wudu yang pertama itu kesunahnya adalah membaca bismillah. Atasmiyah membaca bismillah. Yang paling sedikit bacaan bismillah adalah sampai haknya lafadz Allah bismillah. Nah, ketika kita mau menyentuh air bismillah dulu. Nah, ketika kita sudah melakukannya kita sudah mendapatkan kesunahan wudu yang nomor pertama. Wa akmaluha bacaan bismillah yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim sampai ar-rahim. Nah, itu adalah kesempurnaan membaca tasmiyah atau bismillah dalam berwudu. Nah, ada masalah fa intaroka atasmiyah apabila seseorang itu lupa atau tidak mengucapkan bismillah di permulaannya ata biha fi asnaihi, maka seseorang itu bisa membacanya di pertengahan. Misal setelah membasuh muka atau setelah membasuh tangan lagi kelingan, baru ingat bahwa dia tadi belum membaca bismillah. Nah, yang seperti itu bisa dibaca di pertengahan wudu. Nah, ketika dibaca di pertengahan wudu itu kita masih tetap mendapatkan kesunahannya tasmiyah membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in faragha, tetapi ketika seseorang itu sudah selesai dalam mengucapkan selesai dalam berwudu sampai membasuh kaki semisal. Nah, dia baru ingat bahwa dia belum membaca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai basuhan kakinya, itu nanti dia tidak mendapatkan kesunahan membaca bismillah dalam berwudu. Jadi sudah gugur. Tetapi tetap apakah membaca bismillah setelah wudu itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak masuk dalam kategori kesunahan bismillahirrahmanirrahim dalam berwudu. Karena bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam berwudu itu dianggapnya itu masih di dalam lingkup kita melakukan ibadah wudu. Yang paling utama itu adalah dilakukan di awal
Ketika lupa bisa dilakukan di tengah. Tapi ketika kita sudah selesai berwudu sampai membasuh kaki itu, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya itu tetap boleh, tapi tidak masuk dalam kategori kesunahan berwudu. Cara pahalanya itu cuma pahala bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bukan pahala kesunahan berwudu. Tapi ketika kita mau berwudu, membaca Bismillah di permulaan, itu kita mendapatkan pahala bacaan Bismillah dan mendapatkan pahala kesunahan berwudu. Nah, itu adalah kesunahan berwudu yang pertama, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa ghuslul kafaini, lan basuh epek-epek loro ilal kawaini tumeka maring ugel-ugel loro. Qoblal matmadoti ing dalem sadurunge kekemu. Wa yaksiluhu malan ngumbah sapa mutawaddi ing ghuslul kafaini salasan kelawan ambal kaping 3. Intaroda dalamun mider-mider sapa mutawaddi fi tuhrihima ing dalam sucine kafaini. Qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake kafaini al inaa ing wadah. Al mustamilu kang mengku apa kafaini kang mengku apa ina alal alamain ing atase banyu dunal kulataini kang kurang saka rongkolah. Fa illam yaksilhuma mongko lamun ora ngumbah sapa mutawaddi ing kafaini kuriha mongko den makruhake lahu kedue mutawaddi apa ghamsuhuma ngecelupake kafaini fil inai ing dalem wadah. Wa intayakona mongko lamun yakin sapa mutawaddi tahrahuma ing sucine kawaini ing sucine kafaini lam yukroh mongko ora den makrohake lahu maring mutawaddi apa ghamsuhuma ngecelupake kafaini. Yang kedua, kesunahan berwudu adalah membasuh kedua telapak tangan. Jadi kan yang wajibnya adalah membasuh tangan sampai kedua siku. Tapi sebelum kita berwudu itu ada kesunahan yang berupa membasuh kedua telapak tangan. Cara basa Jawa ini isuh. Nah, membasuh kedua telapak tangan batasannya sampai pergelangan tangan. Nah, itu dilakukan sebelum kita berkumur. Dan dilakukan sebanyak 3 kali apabila seseorang itu ragu atas kesucian telapak tangannya. Nah, dan itu dilakukan sebelum dia memasukkan tangannya di dalam wadah, yang mana di wadah tersebut terdapat air yang kurang dari 2 kolah. Jadi ketika kita itu tidak pakai keran atau kita itu pakainya cibuk atau di dalam wadah air, ketika kita ragu pada telapak tangan kita apakah tangan kita itu najis apa enggak, misal baru dibuat apa terus mau berwudu, nah, itu kita makruh ketika kita celupkan tangan kita itu di wadah tersebut. Wa intayakona, apabila seseorang itu yakin, wah suci, tangan saya itu suci, maka itu tidak makruh ketika kita langsung mencelupkan tangan di dalam wadah. Nah, jadi kesunahan berwudu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangannya. Apabila seseorang itu ragu tangannya itu suci apa enggak, kita itu dimakruhkan mencelupkan. Tapi ketika kita yakin bahwa tangan kita itu suci, maka itu boleh kita mencelupkan pada wadah semisal timbo, cibu ataupun yang lainnya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah kesunahnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi perbedaan masalah ini itu beda lagi ketika di pancuran atau keran air, ya enggak masalah, langsung diisui saja. Tapi kalau dicelupkan itu makruh ketika tangan kita itu kita ragu bahwa itu tadi itu buat saya pegang apa, apakah
hal-hal yang najis ataupun enggak. Itu kalau ragu. Kecuali kalau memang benar-benar yakin wah ini ada darahnya, ada kotoran tai ayam atau yang lainnya, ya itu haram. Tapi kalau ragu, cuma ragu itu makruh ketika dicelupkan. Tapi kalau di keran air ya air yang mengalir itu enggak apa-apa, langsung saja dibuat basuh. Itu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Wal matmadoh, yang ketiga kesunahan berwudu adalah matmadoh atau berkumur. Wal matmadoh tulan kekemu ba'da ghuslil kafaini ing dalam sause masuh epek-epek loro. Wayah sululan hasil opo aslu sunati asale kesunahan fiha ing dalem. Matmadoh biidkhalil ma'i kelawan nglebokake banyu fil fami ing dalam cangkem. Sawaun iku padha uga adaruhu utawi yento ngubengake sapa mutawadek ing fam wa majuhulan ing mak wa majahulan nglepeh sapa mutawadek amla utawa ora adaruhu. Fa in aroda mongko lamun ngarepake sapa mutawadi al akmala ing nyempurnaake matmadoh majahu mongko bisa nglepeh sapa mutawadi ing mak. Nah, jadi yang ketiga kesunahan berwudu adalah berkumur. Berkumur itu merupakan kesunahan berwudu di yang nomor 3 di kitab Fathul Qorib. Berkumur, kita mendapatkan kesunahan berkumur itu adalah dengan memasukkan air di dalam mulut. Nah, sama halnya orang tersebut itu nanti memasukkannya itu dilepeh, dikeluarkan lagi ataupun tidak, maksudnya langsung diminum, itu sama saja enggak apa-apa, tetap mendapatkan kesunahan. Sampean berkumur, airnya itu sampean keluarkan lagi ataupun langsung sampean minum, itu sama saja tetap mendapatkan kesunahan berwudu, enggak ada makruh, enggak ada hukum makruh sama sekali, amla. Tapi yang paling utama fa'in akmala, ketika kita mau mendapatkan kesempurnaan dalam berkumur, yang paling utama adalah maju dengan dilepeh atau dikeluarkan lagi. Nah, tapi kalau langsung diminum ya enggak apa-apa ketika mau. Ini kan yang paling utama adalah dilepeh. Nah, itu adalah hukum yang ada di kitab Fathul Qorib. Di rumusan di kitab Fathul Qorib yang ketiga kesunahan berwudu adalah berkumur. Entah itu sampai langsung meminum boleh, dikeluarkan lagi juga boleh. Kalau kita kan kebiasaannya langsung dikeluarkan. Nah, itu adalah yang paling utama. Nah, yang keempat wal istingsyak. Istingsyak itu sama. Kalau matmadoh itu memasukkan air di dalam mulut, kalau istingsyak memasukkan air di dalam hidung. Istingsyak itu bahasanya adalah nyesep banyu maring irung. Jadi dimasukkan di hidung sampai janur hidung itu. Janur hidung itu bahasa Indonesia. Yang ketiga yang keempat ya. Yang keempat adalah wal istingsyaku lan nyesep banyu maring irung. Ba'dal matmadoti ing dalam sause kekemu. Wayah silulan hasil opo aslu sunati asale kesunatan fihi ing dalam istingsyak bi'id khalil ma'i kelawan nglebokake banyu fil angfi ing dalam irung. Sawaun iku padha uga jadbuhu utawi yento nyedot sapa mutawade ing mak binafasihi kelawan ambekane mutawade ilah khoyasimihi maring pira-pira janur irunge mutawade wa nasruhu lan nyemprotake sapa mutawade ing mak amla utawa ora. Fa in aroda mongko lamun ngarepake sapa mutawadi al akmala ing kang luwih sempurna, nasruhu mongko nyemprotake sapa mutawadi ing mak. Wal jam'u utawi ngumpulake bainal matmadoh ing dalem antarane kekemu wal istingsakulan nyesep banyu maring irung bisalasi hurufin kelawan telu pira-pira cawuan ya tamat mado mongko bisa kekemu sapa mutawadek